Auden. Lain kali nanti datang. Nanti Cukup turun, terjadi Bu. perdebatan. Tidak. Terus terang Bang, Mbak terus Nona, terang jangan Bang, gitu. saya tidak Jangan simpati dulu, dengan Mbak Zuma Nona. terlalu. Karena ketika dia mengatakan Ibu Sofi Enggak. itu Kita akademis saja ya, Mbak Nona ya. Tunggu. Saya tamu di sini, hargai tamu. Saya tidak suka dengan Bang Zuma Ya, ketika kami hargai mengatakan, Ibu, jadi tunggu Bang. Saya tamu. Tadi saya dari bawah sudah mengatakan, saya tidak mau naik kalau di framing, kalau di ini. Karena penghujatan. Kalau Bang Zuma itu terus terang, maaf ya Bang ya. Walaupun ini dosa buat saya tidak suka dan tidak simpatik. Karena dia terlalu menghalu tentang Alkitab saya. Nanti dia framing saya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tidak penghafal. Gitu loh. Ya udah Karena dia Bu, sudah Bu. mengatakan, Sebentar Ibu Bu, Sofi, sebentar Bu. Ibu Ya Sofi, sebentar kalau Bu. terlalu Ya bagaimana? punya Nona, hak. sebentar. Ya Nona sebentar. Inilah kesempatan Ibu untuk mengklarifikasinya dong. Kan begitu. Tidak, saya Kalau bukan memang penghafal Ibu Alkitab. sebentar. Dari awal Ya saya nggak sudah bilang, apa-apa. saya bukan penghafal Alkitab. Jadi Bang Nggak Zuma ini apa-apa. sudah keterlaluan berhalusinasi Nah, tentang Alkitab saya. nah, kalau Ibu bilang begitu, Bang Zuma punya kewajiban dan hak Dia untuk terlalu pintar. membantah Saya pernyataan Ibu tidak bisa dong. tidak bisa mengapa pemahamannya tentang Alkitab saya. Nanti mengundang emosi. Nah, Enggak, iya Bu, iya. enggak. Selamat pagi, Saya Ibu sudah Nona. emosi. Ibu Anda Nona lihat foto kalau profilnya, saya sudah Ibu emosi. Nona, Maaf, Bang. Ibu Nona, Bukan jadi. kalau Tidak, Ibu tidak, itu Bang. Saya tidak mau bicara merasa dengan saya Abang. ada keliru dengan Bible, ya jelaskan ke saya gitu loh, Bu. Nah, itu maksud saya, Bu. Supaya saya enggak salah kan gitu Terlalu ya. banyak kekeliruan Bang Zuma tentang Alkitab. Nah, itu Sehingga, saya minta karena di situ, dikoreksi kesalahan tidak boleh saya di mana. membalas. Ya nggak apa-apa, Tidak bisa saya ngaku. membalas. Saya Itu kalau satu, tidak itu diserang, terus Bu, saya enggak Allah ini. saya tidak perlu dibela. Allah saya tidak perlu dibela. Nah, coba Karena saya lihat. yakin ketika kita Nah, berdoa, coba lihat kesalahan Ibu ini apa? tidak. Allah Tidak. Anda itu maksudnya Lebih apa? baik saya Coba. jujur dari awal. Kalau Bang Zuma itu saya tidak suka. Oke? Ya nggak apa-apa. Memang Apapun kita memang tidak suka kebaikan dengan itu nggak orang, bisa disatukan dengan keburukan. itu anggapannya Bang Wajar. Zuma. Tetapi dalam Alkitab, Abang sudah terlalu culas, terlalu Oh penghujat, enggak, dan justru kita tinggal Bu, saja. Ibu, Semoga Bang Anda Zuma, menyebut kitab Anda semoga saja Bang itu Zuma sudah itu nipu kita loh. ampuni. Biblos Anda Tidak. sebut Alkitab Karena itu dalam udah sudah Wahyu nggak benar 22 itu. tertulis, janganlah kamu Kitab Anda menambah, disebut Wahyu mengurangi, lagi itu. atau merubah-ubah. Coba. Kitab Anda sebut Wahyu. Oke, Bang Wahyu itu Auden, bahasa terima kasih sudah Al-Quran. mengundang saya. Terima Wahyu kasih. itu bahasa Shalom. Al-Quran. Coba Selalu. lihatlah. God Shalom bless itu you. bahasa Ibrani. gitu, Bang. Assalamualaikum juga bahasa Al-Quran. Gimana Ibu? Luruskan dong. Kalau Anda punya jati diri terhadap agama Anda, gunakan agama Anda, jual agama Anda dengan jati diri yang sesungguhnya. Jangan pakai topeng gitu. Ya kan? Makanya memang orang Kristen itu akan berat kalau menghadapi saya. Nah, Nah, turun. kabur pasti gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bang Zuma. Ya sebenarnya kan tadi kan Waalaikumsalam warahmatullahi sebenarnya kan tadi kan kesempatan dong, mumpung ada Bang Zuma, katanya dia begini begitu, tanyain dong. Klarifikasi itu kan gitu ya, Bang. Iya. Jadi mohon maaf ya adik-adik saya, saudara-saudara saya di sini, saya dengan munculnya saya teman-teman Kristen pada kabur gitu ya. Iya. Gak apa-apa, Gurunda. Apa Bang? Justru senang kalau ada Bang Zuma di sini. Gurunda, izin Silakan Gurunda. lanjut. Ini mengenai kata kafir, kan mereka tidak terima apabila dikatain kafir. Mohon izin Gurunda, silakan Iya. menjabarkan kata kafir tersebut. Iya, Masya Allah. Jadi gini, inilah kehebatan teman-teman Kristen ya kan. Nggak mau disebut kafir. Tapi kalau ngambil kata Alkitab, kata Wahyu, iman, Rasul, Nabi, ayat, mujizat, syafaat, mereka mau. Apa sebabnya? Karena mereka ini adalah korban. Yang kayak tadi ini kan Kristen awam. Mereka ini korban. Kenapa kata kafir itu menjadi buruk? Karena mereka dicocoki dengan pernyataan kafir di dalam terjemahan kitab mereka yang ditujukan kepada predikat yang memang tidak mengenakan. Padahal itu berasal dari kata raka dalam bahasa Yunani.
Raka artinya bodoh, goblok. Jadi kalau mereka mendudukkan definisi itu terhadap Al-Quran, mesti mereka pasti merasa terpojok, merasa tersakiti dengan kata itu. Contoh misalnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh gobloklah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Memang keliru, kata goblok itu nggak cocok di situ. Yang benar itu telah menutup dirilah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kenapa menutup diri? Musa datang, Abraham datang, Daud datang, Salomo datang, Musa, Nabi Isa, Yesus datang, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Mengajarkan apa? Tauhid la ilaha illallah. Tapi mereka tetap menutup diri. Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Menutup diri enggak mereka dari pernyataan Yesus itu? Menutup diri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya Bapakku yang ada di surga lah yang mampu mendengarkan doa. Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Menutup diri enggak mereka dari itu? Menutup diri. Menutup diri ya. Jadi Al-Quran itu nggak pernah salah memberikan predikat terhadap orang-orang di luar Islam yang tidak mau menerima kebenaran. Jangan nerima Al-Quran. Nerima ajaran Yesus aja dulu. Sanggup nggak mereka? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Makanya ketika kita berdebat dengan teman-teman Kristen, sebenarnya lawan mereka yang terberat itu adalah kitabnya sendiri. Kitab yang ajaran yang paling berat yang menjadi lawan teman-teman Kristen itu bukan Al-Quran. Lawan yang terberatnya itu adalah Bibelnya sendiri. Itu saya bisa pastikan. Maaf, ini tolong di-mute. Bang Zuma sebentar. Marudut Sinagah tolong di-mute. Ya, oke, silakan lanjut. Jadi Al-Quran itu sudah sangat-sangat santun, sudah sangat berakhlak mulia dengan menyatakan mereka itu adalah golongan kafir. Golongan kafir, golongan yang menutup diri. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita tanya kepada mereka, apakah kalian membuka diri terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kalian imani? Tidak. Apakah Anda mengimani Rasulullah Muhammad SAW dengan membuka hati dan pikiran serta akal kalian? Tidak. Apakah kalian mampu menelaah dan menerima Al-Quran sebagai kitab suci panduan hidup dalam hidupmu sehari-hari? Tidak. Berarti Anda menutup diri. Betul atau tidak? Betul. Berarti Anda adalah kafara. Anda adalah golongan kafir. Orang yang menutup diri. Nah, sementara kalau kita tanya, kalian dari golongan apa di dalam agama Anda? Kami adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Kami siapa? Kalian adalah domba-domba yang sesat. Malah terakhir saya dikatakan Anda adalah kambing. Akan oleh Tuhan Yesus. Sudah dibilang kambing, sesat pula tuh. Jadi double. Kita dianggap binatang, setelah binatang kita dianggap sesat. Dua. Sebentar bang. Oke, Bang Zuma, Marudut. ini nih. Marudut. Saya turunin aja dulu. Ya, Dia- jadi gitu Nah, itu. teman-teman sekalian. Kalau Jadi setan, sebentar Bang. silakan, Kalau silakan. setan begitu, setan begitu, setan itu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran begitu kepanasan. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi kita tidak pernah kemudian menginginkan teman-teman Kristen ini memahami kata kafir itu dengan apa? Deskripsi yang buruk. Kafir itu sangat indah tuh loh. Anda adalah orang kafir. Anda adalah orang yang menutup diri dari Islam. Nah, karena Islam itu datangnya dari Al-Quran, datangnya dari bangsa Arab, awalnya diajarkan Al-Quran itu, maka menutup diri itu diberi kata kafir. Nah, sekarang kalau kita jujur nih terhadap kebenaran, indah mana kata kafir yang artinya adalah menutup diri atau domba sesat? Kira-kira yang mana yang bagus nih? Dia menutup diri yang bagus, Gurunda. Iya. Bahkan orang menutup diri itu berhijab. Apa yang salah?
Ini konotasinya menjadi buruk ketika mereka menggunakan Bible terjemahan yang ada di dalamnya kata kafir. Itu menjadi buruk itu. Jangan engkau berkata kafir kepada saudara-saudaramu sendiri. Jangan kau berkata bodoh maksudnya. Jangan kau berkata goblok. Jangan kau berkata bahlul kepada saudara-saudaramu. Itu memang betul. Meski ya Yesus sendiri mengatakan kepada saudara-saudaranya seangkatan dia dengan kata bodoh itu. Bahkan Yesus mengatai orang-orang di luar Yahudi sebagai dengan sebutan guk-guk. Dia nggak marah ke Yesus. Harusnya dia marah. Kenapa kau sebut kami dengan sebutan guk-guk? Lah kita umat Islam menyebut mereka makhluk tertutup, malah kita yang salah. Jadi memang ada dinamika yang terjadi. Unsur kebencian terhadap Islam itu memang sejak dari dulu ya. Kebencian terhadap ajaran Islam itu memang ada kayak begitu. Nah, kesalahan yang terjadi kemudian ketika kata kafir itu diambil, lalu dicopot, dimasukkan ke dalam Bible, lalu diajarkan kepada jemaat awam. Nah, sehingga ketika dikatakan kafir, mereka marah. Padahal kita mau pilih apa kira-kira? Kita mengatakan mereka non-muslim, itu lebih parah. Muslim selamat, non-muslim tidak selamat. Wahai golongan tidak selamat. Malah mereka senang disebut seperti itu. Daripada wahai golongan yang menutup diri. Saya juga bilangnya kepada teman-teman Kristen ya. Al-Quran itu sangat indah. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafir, sungguh telah menutup dirilah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Enggak ada masalah di sana. Oke, saya kira begitu, sahabat-sahabat, adik-adik saya di sini silakan ditambahkan kalau Oke ada. Bang, makasih ya. Ini suara saya terdengar gak? Terdengar. Oke, makasih sudah menjelaskan mengenai kafir atau segala macamnya. Di sini saya nggak mau membahas tentang abang Kristen atau seperti apa karena ini channel Muslim. Ya mungkin terkait kemusliman lah yang saya pertanyakan seperti itu ya. Nah di sini kan ada yang namanya sahih, hadis sahih ya. Sahih itu berarti kan sesuatu yang sudah diakui keberadaannya walaupun itu di luar dari Al-Quran. Iya kan abang ya? Iya, betul. Nah, di sini saya saya cari di sunnah.com gitu, judulnya The Book of Marriage, referensinya dari Sahih Muslim 1405C. Nah, dia di sini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, jadi saya translate seperti ini. Ati melaporkan bahwa Jibir gitu kan, Abdullah datang untuk melakukan umrah dan kami datang ke kediamannya dan orang-orang bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Dan kemudian mereka menyebutkan tentang nikah mutah. Lalu dia berkata, ya kami telah mendapatkan manfaat bagi diri kami sendiri dengan nikah mutah ini selama masa nikah, masa hidup Nabi, dan pada masa Abu Bakar dan Umar. Kalau nikah mutah ini kan artinya kawin kontrak ya, Pak? Kawin kontrak. Nah, abang ini setuju gak dengan kawin kontrak? Kalau misalkan abang setuju, apakah pendapat abang terkait ini nikah mutah? Ibaratnya ini nikah mutah ini kan kawin kontrak di mana ya kawin dengan bayaran gitu, atau bisa dibilang ya tindakan pelacuran kalau bisa dibilang bahasa kasar. Bang Yukyo, Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim 1405C. Kok ada C-nya ya? 14 Ya. kosong pakai C. 5C. Iya ada C-nya, Pak. Saya dapat di Oke. sunnah.com. Oke, lanjut. Kan Ya, kita juga ini- cek juga. Oke, ini terkait nikah mutah. Tadi saya cari di referensi nikah mutah itu kan artinya kawin kontrak. Nah di sini diperbolehkan gitu kawin kontrak di hadis ini. Saya nggak tahu kalau di Quran ada apa enggak gitu. Nah yang saya pertanyakan, Coba dibaca Nikah yang mutah. lengkap, Bang Iya, QQ. kenapa? Yang mengatakan boleh kawin mut'ah. Yang boleh di situ Abang membaca kan. Coba Iya. tolong dibaca yang agak panjang sedikit tentang pernyataan dibolehkan hukum nikah mut'ah. Coba silakan. Gini, Abdullah datang untuk melakukan umrah
dan kami datang ke kediamannya. Dan orang-orang bertanya kepada tentang berbagai hal, dan kemudian mereka menyebutkan tentang nikah mutah. Lalu dia berkata, ya, kami telah mendapatkan manfaat bagi diri kami sendiri dengan nikah mutah ini selama masa nikah, masa hidup Nabi dan pada masa Abu Bakar dan Umar. Itu sih yang saya dapat. Mungkin ada referensi lain yang bisa Bang jelaskan, jadi penjelasan ini jadi saya nggak menangkapnya secara kasar gitu. Kan Oke. kalau di sini kan gitu. Saya nggak mau berdebat, saya cuma mencari menjelaskannya aja gitu terkait dengan hadis ini. Teman-teman mohon izin ya. Silakan. Oke. Silakan Baik. Bang Runda, silakan dulu. Al-Quran menerangkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 4. Jadi Allah menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemaluannya. Lalu di ayat selanjutnya mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali, jadi orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Jadi kalau orang kemudian menyetubuhi istri itu nggak tercelah bagi mereka. Nah, pertanyaan sahabat kita ini terkait dengan nikah mut'ah. Nah, kita uraikan ya. Jadi kalau berbicara mengenai nikah mut'ah, memang Rasulullah Muhammad SAW itu pernah membenarkan, pernah mengizinkan. Ya, kenapa mengizinkan? Karena menghindari persinahan. Pada masa apa itu? Pada masa penaklukan kota Mekah. Artinya gini, ketika pasukan dari kota Madinah yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang dinubuatkan kemudian kitab-kitab terdahulu akan datang dengan 10.000 pasukan kudus, dia datang tuh. Jadi pasukan yang dibawa adalah pasukan yang tanpa istri. Mereka berperang tidak membawa istri-istri mereka. Pada saat mereka sampai di kota Mekah, penaklukan kota Mekah, tentu ada di antara mereka yang kemudian syahwatnya naik, syahwatnya meningkat, melihat gadis-gadis yang ada di kota Mekah dan seterusnya. Manusiawi itu kan. Maka Rasulullah memberikan anjuran kemudian untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari. Pada saat penaklukan kota Mekah, daripada mereka melacur, daripada mereka kemudian melakukan hal-hal persinahan. Ini sebenarnya adalah sebuah kemuliaan. Makanya dikatakan di dalam Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari. Pada masa apa? Pada tahun Autas. Apa tahun Autas itu? Tahun di mana Makkah itu dilumpuhkan, diperangi, ditundukkan oleh pasukan beliau. Nah, lalu kemudian setelahnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Ali radhiyallahu an berkata, wa an Ali radhiyallahu an qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-mut'ati ama khairal mutafakkul alaih. Ini adalah hadis yang sangat sahih, mutafakkul alaih. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah. Ya, pada waktu perang. Nah, pada saat waktu perang di perang Khaybar, Rasulullah kemudian tidak lagi mengizinkan itu. Tidak lagi mengizinkan. Ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Itu disahihkan oleh semua para perawi. Muttafaqun alaih. Muslim, Bukhari dan semuanya. Itu kedudukan haditsnya. Nah, artinya bahwa hadits yang Anda bawa adalah hadits yang berbicara pada masa itu. Tidak sekarang, tidak diajarkan sampai sekarang. Makanya diterangkan kemudian di dalam pengajaran umat Islam, ada kaidah-kaidah berumah tangga. Bayangkan saja, kalau kita menikah sekarang ini, lalu ingin menikah lagi, syaratnya itu sangat berat, harus adil. Makanya dikatakan cukup 1.
Jadi kalau kemudian pembolehan pembolehan nikah mut'ah ada dalam ajaran agama Islam, itu sudah membantah Al-Qur'an berarti. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah pada saat penaklukan kota Mekah, Al-Qur'an atau ajaran Islam itu belum diwahyukan secara utuh. Belum dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Itu belum, masih jauh. Jadi pada proses perang yang terjadi, perang Autas itu masih proses pewahyuan. Itu masih proses pewahyuan. Karena Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur selama puluhan tahun. Saya kira begitu. Jadi kalau Anda bertanya, itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Dan saya berlindung kepada Allah dari kehilafan terhadap jawaban saya. Ya, semoga Anda bisa memahami apa yang saya maksud. Terima Oke, kasih. baik Bang, makasih banyak ya penjelasannya. Jadi kalau dengan kata lain dulu itu tidak ada perbedaan antara koin kontrak dengan PSK. Jadi ibaratnya melakukan hubungan seksual asal dibayar itu diperbolehkan dulu ya. Jadi sebelum turunnya wahyu yang terbaru gitu. Oh, maaf. Anda salah memahami antara melacur dengan kawin nikah kontrak. Ini nikah, Bung. Ini bukan kawin. Kalau kawin mungkin ya di pemahaman agama Anda, karena memang tidak ada ajaran nikah, kawin itu ya suka sama suka. Kalau ini tidak, ini harus ijab kabul, ada saksi, ya. Ini sah, ini pernikahan sah. Bukan kalau gimana? Jadi gini Bang, maksudnya gini, kalau di kitab saya kan nikah itu kan dipersatukan oleh Tuhan, gitu kan. Orang yang berdua dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau yang nikah mut'ah ini dipersatukan oleh siapa Bang? Oleh manusia atau Tuhan? Karena nggak mungkin dipersatukan oleh Tuhan, tiba-tiba karena kontrak udah habis, ya terpisah terus nyari cewek lain lagi sebagai istri yang Oh, salah Anda, salah. Ini di awal saya sudah memahamkan ini terkait dengan pasukan perang. Jadi gini, jadi gini. Jadi gini. Ketika misalnya kita ambil saat sekarang, ada tentara Islam yang kemudian diutus ke Dubai selama 2 tahun di sana. Menurut standar Islam, bolehkah mereka menikah di sana? Enggak. Kalau dulu pada zaman perang Autas yang saya katakan itu penaklukan Mekah, boleh. Kan ada izin dari Rasulullah. Ada izin dari Rasulullah. Boleh. Nah, pernikahannya apakah kemudian itu bayar, masuk ke kamar, habis itu keluar? Tidak. Yang namanya nikah di Islam itu ada syariatnya, ada rukun-rukunnya. Tidak seperti yang Anda maksud. Kalau Anda mengatakan kami di Kristen apa yang dipersatukan Tuhan, memang Tuhan hadir di situ. Ada Tuhan duduk di tengah, saya Tuhan menikahkan Anda dengan Anda dan tidak boleh dipisahkan. Tidak bisa. Bukan Tuhan yang hadir di situ, yang hadir di situ pastor, pendeta yang hadir di situ. pemahaman Tuhan datang ke situ enggak gitu. Gini kan iman kita. Nah, itu dia. Berarti pada saat lelaki muslim dan wanita muslimah dinikahkan, yang hadir di situ apakah Tuhan, apakah Allah atau Rasulullah atau para sahabat? Ya tentu orang-orang yang dipercayakan untuk menikahkan. Apa yang dipersatukan kemudian oleh Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, benar. Ya. Terus? Nah, oke lah. Kalau gitu, mungkin pemahaman Abang seperti itu terkait dengan agama ya. Saya juga sebenarnya udah tahu Abang bakal menjawab seperti itu. Oke Bang, saya ada pertanyaan lagi nih Bang. Oke. Tentang Sahih Muslim lagi di Sahih Muslim 1453A. Dia juga nyari di sunnah.com. Soalnya saya belajar agama, saya lahir di Kristen terus saya mengikuti Kristen terus, enggak. Saya juga sebenarnya sedang mencari-cari gitu. Tapi kalau Oke, setelah pertanyaan ini, habis itu Bang Zuma tanya kepada Anda ya. Silakan lanjut. oh ya, ini Sahih Muslim 1453A yang judulnya The Book of Suckling. Nah, ini saya translate lagi. Aisyah, Tuhan dengan dia melaporkan bahwa Sahlah binti Suhail datang kepada Rasul Allah, semoga damai menyertainya, dan berkata, Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah tanda-tanda jijik saat Salim yang merupakan sekutu masuk ke rumah kami. Kemudian Rasul Allah
Rasulullah berkata, susui dia. Dia berkata, bagaimana saya bisa menyusui dia karena dia sudah dewasa? Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, saya sudah tahu bahwa dia adalah seorang pemuda. Amir, saya nggak tahu Amir baca seperti apa. Telah menambahkan ini dalam narasinya bahwa dia partisipasi dalam perang Badar dan dalam narasi Ibnu Umar. Kata-katanya adalah Allah Rasulullah tertawa. Itu boleh dijelaskan nggak bang? Maksudnya apa? Kenapa bisa orang lain atau bukan suaminya disuruh menyusui dengan istri wanita orang lain gitu? Saya kurang mengerti akan hal ini. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya dan sering menjadi materi olok-olokan ya di beberapa forum. Jadi jadi gini. Hadits ini minimal harus ditinjau dari dua aspek. Pertama, berkenaan dengan keotentikannya sebagai sebuah hadits yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, relevansinya sebagai sebuah hukum Islam yang kemudian umat Islam itu sebut fikhi dan itu tidak ada didapatkan di dalam agama manapun, hanya ada di dalam Islam. Kalau ditinjau dari aspek sanadnya, mata rantai penyampaian, hadits ini merupakan hadis yang sahih yang kemudian diriwayatkan oleh hampir sebagian besar ulama hadits. Ya, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Majah, Imam Ahmad dan semuanya yang berasal dari Siti Aisyah radhiyallahu an. Jadi kesimpulannya hadis itu sahih. Ya, benar Satu. Lalu bagaimana dengan matan? Fikih hadis. Kalau dilirik dari redaksi, hadis tersebut mengundang spekulasi yang menimbulkan jelas kontroversi di kalangan ulama itu sendiri. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian untuk menjelaskan ini? Jadi yang dimaksud di sini menyusui itu bukan berarti melakukan satu tindakan sama seperti yang dilakukan terhadap anak-anak kecil. Kenapa? Kenapa? Menyusui yang berimplikasi terhadap mahram. Mahram ini adalah hubungan antara anak dengan ibu. Tidak hanyalah menyusui anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya. Tetapi orang ini kan ceritanya hadits ini kan untuk menghalalkan kemudian hubungan mahram antara Aisyah. Makanya dikatakan susuilah dia, niscaya dia akan menjadi mahrammu. Setelah dijelaskan, ternyata menyusui yang dimaksud di sini adalah menyimpan susunya di sebuah wadah, kemudian meminumkan. Bukan berarti menyusui langsung nyusu netek kepada si wanita tersebut. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi tidak kemudian menyusu seperti yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini yang biasa kemudian dijadikan sebagai sebuah sebuah olok-olokan dari teman-teman di luar sana terhadap apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi bukan langsung netek seperti yang kita lakukan pada saat kita bayi. Tetapi kemudian memberikan susu itu, air susu itu kepada wadah, lalu meminumkan agar hubungan mahram itu bisa terjalin. Nah, ini yang disalahkan, dikatakan bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan untuk netein orang dewasa. Bukan begitu. Bukan begitu. Semua ulama ya dari 4 mazhab yang ada di dalam ajaran Islam itu sepakat bahwa tidak ada cerita orang yang sudah balik bisa-bisa menyusu kepada seorang wanita hanya karena ingin menjadi mahram. Maka karena itulah kemudian saya katakan tadi bahwa kita harus periksa pemberitaan ini.
Karena kenapa? Meskipun dikatakan itu sahih dalam mata rantai sanad, tetapi isinya itu yang kemudian menyalahi kaidah. Karena itu yang dimaksud adalah memberikan susu di atas wadah, lalu kemudian memberikan kepada yang dimaksud. Jadi tidak seperti anak bayi. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Artinya tidak ada orang dewasa yang disusui. Rasulullah Muhammad SAW juga dari Jabir mengatakan tidak ada susuan sesudah disapi dan tidak ada yatim sesudah balik. Artinya pemahaman terhadap hadits itu bukan berarti orang tadi itu disusui seperti apa yang Anda ingin, apa yang Anda terangkan gitu. Karena Rasulullah sendiri mengatakan tidak ada susuan sesudah disapi. Artinya tidak ada susuan di atas usia 2 tahun. Tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang. Berarti ketika kemudian di atas 2 tahun itu tidak ada lagi susuan. Mungkin bisa dipahami ya. Oh, jadi kalau kenapa maksudnya gini, Bang, kan bahasanya menyusui. Apa bedanya kata menyusui dengan memberikan susu dari asli atau seperti apa gitu? Soalnya itu harus dikaji secara mendalam lagi haditsnya, karena tidak mungkin kemudian hadits ini membantah hadits yang lain. Hadis yang lain kan mengatakan tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang. Tidak ada susuan sesudah disapi. Artinya apa itu? Artinya tidak ada orang yang disusui setelah di atas 2 tahun. Tapi ini perlu dikaji ulang ya, Bang ya. Soalnya masih agak rancu kalau menurut saya. Soalnya kalau pemikiran orang awam seperti saya yang ibaratnya baru membaca kan pemikiran seperti itu. Mungkin ketika Bang Zuma ini mengatakan demikian ya mungkin harus perlu dikaji lagi walaupun ini udah sahih gitu ya, Bang ya. Ya, sahih maksudnya dari mata rantai penyampaian. Tapi muatannya itu bertentangan dengan hadits yang lain. Oke, Bang. Iya. Kalau gitu ya. Iya, saya ngerti kok kalau masalah itu. Saya mungkin ada tanya lagi ke Bang. Oke. Bang QQ, Bang Zuma boleh bertanya kepada Anda? Boleh? Oh iya. Oke, silakan Bang Zuma bertanya kepada QQ, silakan. Tafadhol. Iya. Nanya apa ya? Begini, saya sederhana ya terkait dengan materi yang saudara pertanyakan kepada saya. Jadi gini, Bung, Yesus pernah mengatakan gini, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika beliau datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang kelak akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Tolong uraikan kepada saya hal-hal apa saja yang belum bisa ditanggung oleh orang-orang terdahulu yang kemudian menjadi kebenaran, menjadi hukum-hukum dan keadilan yang diajarkan oleh seorang penolong lain yang datang setelah Yesus. Silakan. Oke, Bang. Kalau Abang bertanya seperti saya orang awam gitu ya, mungkin Abang kurang puas dengan jawaban saya karena saya akan mengatakan sesuai dengan logika saya dan apa yang pernah saya baca dan saya pelajarkan gitu. Nah, kalau misalkan Yesus berkata seperti itu, ada hal-hal yang banyak yang belum dia sampaikan dan akan ada orang lain yang menjelaskan hal tersebut. Mungkin itu ya ada, yaitu rasul-rasulnya gitu, kedua rasul itu. Jadi 12 rasul itu mereka rela mati demi mengabarkan kalau Yesus itu Tuhan atau Juru Selamat, Tritunggal atau Mesias itu sendiri. Sedangkan mungkin Bang Zuma ingin mengarahkan seorang penolong ini mengarah ke Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi kalau cukup yang saya tahu, Yesus pernah berkata bahwa
berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu. Jadi dalam iman saya, kepercayaan saya itu, Yesus sebagai orang yang Tuhan yang turun ke dunia, dia sudah turut adil ke dunia sebagai bentuk rupa manusia, gitu ya. Kita tidak mengetuhankan dia. Kristen itu tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan sebenarnya, karena ya memang Yesus itu Tuhan nih, seperti yang kita imani. Nah, yang dimaksud orang-orang penolong yang baru setelah dia, walaupun dia tidak sanggup untuk memberitahukan hal-hal yang lebih, itu adalah menurut saya rasul-rasulnya, bukan sebagai Nabi Muhammad. Bahkan menurut saya jika ada nabi setelahnya gitu, itu disebut nabi palsu mungkin. Itu yang mengarahkan ke nabi kitab Wahyu, yang sebenarnya hari kiamat itu kan banyak tuh. Kalau misalnya Bang Zuma baca di kitab Wahyu ada naga kepala besar lah, naga kepala 7 berbadan beruang atau seperti apa. Tetapi di situ di disclaimer oleh si Yohanes dibilang seperti ini, bahwa itu bukanlah seekor hewan atau segala apapun, tapi itu ada sebuah bangsa yang tinggal di 7 pegunungan, 7 bukit, di antara 7 bukit. Nah, kalau kita telaah di letak geografis di 7 bukit, itu di mana? Di Arab, itu di Mekah. Itu yang saya pelajari. Kalau misalkan teman-teman yang di kolom komentar juga tidak setuju, bisa baca kitab di Wahyu sendiri, cari aja di situ ya 7 pegunungan atau apa, terus cocokkan di letak geografis yang ada di Google gitu. Itu yang saya imani gitu. Jadi kalau orang-orang penolong setelah Yesus itu menurut saya rasul-rasul ya, bukan sebagai nabi atau apa. Karena kalau udah disebut nabi, menurut saya itu udah masuk ke nabi palsu, mungkin seperti itu Bang. Mungkin ya jawaban saya kurang dimengerti ya, karena itu saya masuk ke logika saya dan saya pelajari gitu. Jadi kalau misalkan kurang puas ya saya mohon maaf gitu. Gimana Bang? Silakan Iya. Bang Zuma. QQ. Iya, jadi ketika kita berbicara tentang agama, memang itu ribet. Ya, Ribet memang. Karena agama itu harus didasarkan kepada dalil, bukan didasari terhadap imani saja. Sama seperti pertanyaan saudara tadi, bagaimana kemudian seorang Siti Aisyah ya terkait dengan Salim, yang kemudian saya katakan sanadnya itu tersambung, tetapi muatannya itu hanya mengikat kepada Siti Aisyah dan juga Salim itu sendiri, tidak berlaku secara global terhadap kaum Islam, kaum Muslim. Nah, lalu kemudian terkait dengan pertanyaan saya, Yesus dengan gamblang mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian orang Yahudi itu belum sanggup kemudian untuk menanggungnya. Artinya ketika Yesus datang kan Yesus mengajarkan ilmu fikih, ya. Yesus mengajarkan ilmu syariat. Apa pembuktiannya Yesus mengajarkan syariat? Boleh kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19 nomor 20. Tidak boleh dihilangkan syariat-syariat, hukum-hukum, kaidah-kaidah di dalam hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkannya, meski yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat rendah di kerajaan Tuhan alias neraka. Dan yang mengajarkan akan mendapatkan tempat tertinggi alias surga. Artinya Yesus memiliki syariat dan memiliki hukum fikih. Hukum fikih, syariat yang diajarkan oleh Yesus itu berlandas terhadap hukum Taurat. Jadi 600 berapa gitu, 13 hukum itu harus diperhatikan. Nah, kata Yesus, masih akan banyak lagi yang mau saya ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi akan datang seorang yang akan mengajarkan syariat itu, mengajarkan hukum-hukum itu yang lebih sempurna. Makanya dikatakan di dalam hukum Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Artinya hidup keberagamaan setelah ahli Taurat itu adalah hidup keberagamaan yang lebih sempurna syariatnya, yang lebih sempurna ilmu fikhnya.
Karena itulah kemudian hal ini belum bisa diajarkan karena belum sanggup ditanggung oleh pada masa itu. Yang 10 saja, yang 600 sekian saja belum sanggup untuk mereka tanggung. Apalagi kalau Yesus sudah ajarkan. Tapi kata Yesus, namun tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan hukum-hukum itu. Maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Nah, pembandingnya kemudian ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang kemudian justru bukan yang mengajarkan pengajaran yang belum bisa ditanggung oleh ahli kitab, tetapi ajaran yang justru lebih meringankan. Contoh, Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dimerdekakan dari hukum-hukum. Maka kita dibebaskan dari kuk penghambaan. Berarti bukan susah itu. Bukan susah, malah lebih enak. Kalau itu yang benar. Coba. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu tidak akan sanggup menanggungnya untuk sekarang. Tapi setelah dia pergi, yang muncul kemudian setelahnya adalah seorang Paulus yang mengatakan bahwasanya tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Berarti gampang. Yesus tinggal mengatakan pada masa itu, seandainya ajaran Paulus itu benar, wahai Bani Israel, dengan keberadaanku maka semua hukum Taurat itu dihapuskan bersama dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Sesuai dengan pernyataan Paulus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Apakah itu berat untuk orang Yahudi? Tidak. Justru enteng. Justru mudah. Justru orang Yahudi akan tepuk tangan kalau ajaran Paulus itu benar. Tapi tidak seperti itu. Kata Yesus, masih banyak tapi engkau tidak sanggup menanggungnya. Berarti ada ajaran yang lebih berat daripada ajaran Torah yang harus diajarkan oleh oknum penolong lain. Nah, yang dilakukan oleh Paulus dan diaminkan oleh teman Kristen justru menghilangkan ajaran Torahnya. Berarti Yesus yang benar atau Paulus yang benar? Karena Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi Paulus datang mengaku sebagai utusan Yesus, mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Loh, ini adalah ajaran yang sangat simpel, berarti bukan hal yang berat. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, barulah ajaran Taurat itu semakin berat, yang tidak bisa ditanggung oleh ahli kitab. Mereka diajari untuk sujud saja dalam ajaran Taurat, mengikuti praktek-praktek para nabi, mereka berat. Malah diancam oleh Allah. Di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah mereka yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Taurat yang 613 itu kalau ditinggalkan terkutuk. Ya. Bagaimana kemudian ketika datang Al-Quran? Sama. Orang yang meninggalkan hukum Taurat bukan terkutuk lagi. Orang yang meninggalkan hukum-hukum Tuhan bukan terkutuk lagi. Tapi dia dicap munafik, dicap musyrik, dicap kafir. Tempatnya neraka, jauh lebih berat. Kata Yesus, lebih berat. Tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Nah, coba. Yang mana yang rasional? Ajaran Rasulullah atau ajaran Paulus? Yang lebih berat. Silakan. Kalau menurut terkait hal itu, ada beberapa indikasi yang sebenarnya memang ada yang bukan dihapuskan ya, tapi dirubah gitu. Jadi berarti gini, kalau di ajaran Musa kan yang saya ketahui gitu, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Dengan kata lain, dengan bahasa seperti itu, ajar seperti itu adalah pembalasan dendam. Jadi kalau berbeda dengan ajaran Yesus Kristus, di mana dia itu mengajarkan ya nggak ada lagi mata ganti mata, tapi misalkan dikasih pipi kananmu ditampar, berikan pipi kiri. Jadi agak timbal balik gitu. Jadi kenapa Paulus mengatakan hal seperti itu? Karena ada perbandingan terbalik antara ahli-ahli Taurat yang mengajarkan tentang Musa dengan ajaran Yesus itu sendiri. Jadi kalau Yesus itu sendiri mengajarkan tentang kasih, sampai kata-kata yang paling indah menurut saya yang saya tahu adalah yang dari paling sulit untuk dilakukan adalah kasihlah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri.
Jadi yang terkait Paulus mengatakan hal seperti itu, yang semua kitab Torah itu dibatalkan, mungkin seperti mata di mata atau tanda di tangan, atau terkait jika ada yang berbuat zina harus dihukum dilempari batu sampai mati. Tetapi waktu ada cerita di Perjanjian Baru, waktu ada orang pelacur si Maria Magdalena yang dia berbuat zina, dia mau dilempari batu sesuai dengan ajaran Musa. Tetapi Yesus di situ bilang, siapapun di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, kalian berhak melempar batu ini. Nah, jadi sebenarnya tidak dibatalkan, menurut saya tidak dibatalkan, tetapi lebih ke pemahaman lagi. Jadi sebenarnya dilempar pakai batu memang orang yang memukul orang yang berzina itu tidak berdosa juga, tapi kan berdosa juga kan secara aktualnya. Jadi Yesus itu lebih mengarahkan ke ajaran kasih dengan tidak meninggalkan kitab Torah, gitu kan, tetapi malah lebih menjelaskannya lebih detail lagi. Jadi ya menurut saya seperti itu ya. Jadi mata ganti mata udah tidak ada lagi. Mungkin di Muslim masih ada gitu, mata ganti mata atau seperti apa. Jadi kalau di saya itu nggak ada lagi. Jadi kalau yang karena hal seperti itu, mungkin Paulus mengatakan hal seperti itu. Karena Yesus itu sendiri ngomong juga, ketika kau mengikutiku, kau akan kau harus mengikul salibmu sendiri gitu. Jadi harus menerima hukuman-hukuman atau celah cemooh dari orang lain, tapi harus mendedikasikan tentang kasih. Jadi tidak pernah membuat balas dendam, mata ganti mata atau hal yang lain. Mungkin seperti itu kalau dari saya ya. Jadi ya seperti itulah. Mungkin saya orang awam yang susah menjelaskan apa yang saya pelajari. Ya, saya tanggapi ya, teman ya. Jadi Yesus mengatakan begini, engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya yang Anda sajikan, kalau itu benar, masa yang kayak begitu nggak bisa ditanggung oleh orang Yahudi yang tadinya mereka dipretelin dengan berbagai macam kutukan oleh karena banyak aturan Tuhan, lalu kemudian muncul ajaran kasih versi Kristen, nggak bisa ditanggung oleh orang Yahudi. Hanya untuk mengasihi nggak bisa ditanggung, itu nggak rasional. Nah, itu dia Bang. Perbedaannya orang Yahudi, mereka sampai sekarang tidak percaya Yesus karena mereka membayangkan seorang Mesias yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang adalah seorang Mesias yang seperti layaknya seorang Musa, mungkin menaiki kuda atau gagah, berani, bukan menaiki keledai seperti Yesus. Jadi sampai sekarang mereka tuh sukar untuk menerima Yesus sebagai Mesias karena yang anggapan mereka seorang Mesias itu ya layaknya seperti Musa atau Daud yang datang dengan gagah perkasa dengan kekuasaannya, tetapi yang datang malah Yesus yang lahirnya aja tempatnya nggak layak gitu di kandang domba atau seperti apa, semuanya serba kesederhanaan, serba ya nggak ada ininya lah kalau ibaratnya. Jadi kayak semua ajaran tentang Yesus yang selalu bertolak belakang dengan kitab Torah gitu. Kayak contohnya hari Sabat harus disucikan. Jadi tidak ada sesuatu yang harus mengerjakan pekerjaan walaupun itu hal yang baik. Jadi kan orang-orang ahli Taurat pun mereka memberikan sebuah pertanyaan yang berdasarkan ajaran Musa. Tapi yang dilakukan Yesus selama ini adalah bertolak belakang dengan ajaran Musa. Dengan kata lain, misalnya hari Sabat itu dalam ajaran Musa tidak boleh melakukan apapun, maupun itu keledaimu, hewan ternak, budakmu atau segala apapun gitu kan. Tetapi dengan ajaran Yesus, dengan mencontohkan menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati pada hari Sabat, membuat orang buta menjadi melihat, dan pada waktu hari Sabat itu mengajar tidak secara tidak langsung mengajarkan apa yang kitab Torah itu sebenarnya salah sangka di mata-mata para ahli Taurat. Menurut saya seperti itu. Jadi kayak bukan menghilangkan menurut saya sih, tetapi lebih menjelaskan tentang apa maksud dari ayat tersebut. Karena kan kedatangan dari Yesus Kristus sendiri itu terkait dengan nubuatan ramalan-ramalan yang ada di kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau orang Kristen itu sebenarnya mereka mempercayai Injil,
Tapi kalau tidak ada perjanjian lama, jadi perjanjian baru ini agak seperti membingungkan gitu. Seperti apa, dari mana asal muasalnya si Yesus Kristus sendiri, dan yang kita bisa lihat dari perjanjian lama. Tapi kalau kita mencakup perjanjian lama saja, berarti kita sama kayak orang Yahudi. Jadi orang Yahudi orang Yahudi itu dia tidak percaya Mesias sampai sekarang. Mereka masih menunggu Mesias kalau sampai sekarang, karena di zaman Yesus mereka tidak menerima bentuk Yesus yang seperti itu. Jadi menurut saya pengertian seperti itu sih kalau menurut saya seperti itu. Ya, menurut saya seperti itu sih, Bang. Iya, baik. Jadi sekali lagi saudara, kita harus memahami dulu Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi. Jadi bukan Mesias yang ditunggu oleh orang Romawi Yunani. Beda. Yang mengerti konsep Mesias itu adalah mereka yang punya kitab. Saudara sendiri mengatakan apalah jadinya perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Sementara yang empunya kitab, yaitu perjanjian lama, tidak pernah kemudian memberikan legitimasi terhadap hadirnya perjanjian baru. Nah, terkait dengan yang tadi, Matius 5, tidak akan hilang setitik pun sebelum terjadi langit dan bumi itu lenyap. Kemudian kalau Anda mengatakan ajaran kasih itu jauh sebelum Yesus, sebelum Paulus datang, ajaran kasih itu sudah ada. Mazmur 119 nomor 64, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yesaya 54 nomor 10, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang, firman Tuhan mengasihi engkau, dan seterusnya. Jadi kasih setianya itu kemudian harus diperhatikan dalam kehidupan. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Terbalik ini terjemahan. Haruslah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan segala kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi kalau ajaran kasih yang Anda jajakan, ya harus setia terhadap perintah, aturannya, bukan menghilangkan. Sementara yang terjadi pada Kristen itu adalah menghilangkan segala ketetapan yang membuat manusia itu kasih terhadap Tuhannya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Berarti ketika Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup menanggungnya untuk saat sekarang, artinya setelah Yesus terangkat ke langit akan muncul ajaran yang lebih berat, bukan lebih enteng. Kalau Paulus itu lebih enteng. Jika engkau berkata dengan mulutmu, apa yang engkau katakan dengan mulutmu itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Enteng kali. Enteng sekali. Apa susahnya bagi Bani Israel untuk melakukan itu? Wahai Bani Israel, cukup engkau mengakui aku sebagai Tuhan, maka engkau akan terselamatkan. Loh, katanya masih banyak yang belum aku ajarkan karena engkau tidak sanggup untuk menanggungnya. Kok sekarang jadi ajaran ecek-ecek kayak begitu? Sehingga praktek dalam kehidupan agama Anda tidak punya syariat. Anda tidak punya akidah. Anda tidak punya kemudian ajaran yang terkait dengan hukum-hukum peribadatan. Anda beribadah berdasarkan dengan perintah manusia, bukan kaidah dari Tuhan. Coba, perintahnya untuk ke gereja hari Minggu ada nggak dari Tuhan? Nggak ada. Tapi Anda lakukan. Tapi kalau perintah hari Sabat ada, tapi Anda tinggalkan. Sementara perintah hari Sabat itu ada lagi nanti perintah yang lebih berat dari itu. Tapi di-cut oleh Paulus bahwa cukup mengatakan Yesus itu Tuhan dengan mulut, orang akan diselamatkan. Artinya tidak sinkron antara penyampaian Yesus dengan yang dipraktekkan kemudian oleh Paulus. Itu satu. Kedua, Yesus memang meminta agar hati-hati dan waspada oleh murid-muridnya. Yang pertama, yang ikut dengan dia katakan hati-hati terhadap ahli kitab. Hati-hati terhadap orang Farisi. Hati-hati. Karena di tengah-tengah mereka memang ada penyesat. Makanya di dalam Yeremia diramalkan, dinubuatkan bahwa Tuhan menjadikan Yerusalem itu sebagai puing-puing tempat persembunyian para serigala. Dan lagi-lagi ketika
Yakub mengumpulkan anak-anaknya di dalam Kejadian 49 nomor 27. Di situ dia panggil semua anaknya, dia ramalkan satu-satu. Ketika sampai kepada Benyamin, dikatakan, Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Lagi-lagi Paulus mengaku keturunan Benyamin. Berarti kata Yesus, waspadalah terhadap serigala yang nyamar menjadi domba. Siapa oknum itu? Sehingga melahirkan sebuah konsep agama yang tidak sesuai dengan pesan Yesus. Yesus mengatakan, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tiba-tiba muncul dari keturunan Benyamin yang mengatakan, cukup berkata Yesus itu adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Ini yang benar yang mana, Yesus atau Paulus? Silakan. Oh gini, mungkin saya sudah agak menangkap ya Bang ya. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Jadi kayak percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan diselamatkan, kamu dan semua orang yang tinggal di rumahmu. Kalau dilihat dari track record waktu Yesus Kristus itu sendiri menyembuhkan orang-orang, itu kan ibaratnya orang-orang yang asal percaya saja dengan Yesus Kristus maka langsung selamat. Jadi ibaratnya ada orang lumpuh ya disembuhkan dengan kalimat jika ya kalau percaya bangkit dan berjalan lah, gitu kan. Dia percaya, akhirnya dia bangkit dan berjalan. Ada orang buta dari lahir yang tidak pernah melihat, gitu, tidak pernah melihat dari lahir. Jadi bagaimana caranya dia bisa percaya Yesus? Hanya percaya gitu tentang Yesus agar dia bisa dipulihkan gitu matanya. Jadi asal percaya dia langsung melihat. Tetapi kalau dibawa konteksnya ke sekarang Bang, itu mungkin agak berbeda. Karena kan banyak kayak saya mungkin masih Kristen KTP gitu. Ya saya percaya ada Yesus tapi ajarannya tidak saya ikuti. Jadi kalau misalkan dibawa ke kisah-kisah para rasul ini tentang Paulus, kita ambil konteks Paulus ini sedang apa? Apakah dia sedang apakah dia sedang berkhotbah dengan orang-orang yang belum percaya dengan Yesus atau apa? Karena dulu ketika zaman Yesus, orang yang tidak mengenal dia tiba-tiba mendengar kabar bahwa dia melakukan mukjizat segala macamnya, mereka percaya. Yang sembuh pun yang sakit pun jadi sembuh gitu. Maupun itu orang kesurupan, mau itu lumpuh atau orang bangkit dari kubur gitu kan. Jadi asal percaya dia sembuh. Nah, kita ambil dari konsep ke situ lagi, Bang. Mungkin si Paulus ini sedang membawa khotbah dengan orang-orang yang belum percaya gitu, bahkan belum mengenal. Jadi kalau misalkan dibawa konteksnya ke sekarang, memang mudah gitu. Jadi ibaratnya percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Kalau dibawa konteks sekarang, memang mudah gitu kalau dibacanya. Bahkan iblis pun percaya gitu. Kalau menurut saya, iblis pun percaya. Maaf, Jadi kayak Bang kalau Q, kita, ya, maaf ya, saya potong ya, maaf ini. Anda dari tadi tidak sesuai konteks. Gini konteksnya Bang. Paulus itu menghilangkan hukum-hukum yang lalu. Contoh saya kasih contoh ya. Dalam Ya. Keluaran 1:31 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada manusia, katakanlah kepada orang Israel, akan tetapi hari sabat-sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar hari kekudusan hari Sabat, pastilah dia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, kalau kamu mengambil dalam Matius tentang ini, yang membolehkan hari Sabat, itu konteksnya dalam keadaan darurat. Makanya Yesus membolehkan murid-muridnya ke ladang gandum untuk memetik buah pada hari Sabat, karena itu dalam konteksnya konteks darurat. Nah, pada hari ini kita lihat Bang Kikyu, tidak ada konteks darurat, tapi kita melanggar semua hari Sabat itu. Nah, konteks itu tersebut, saya mengatakan kepada Anda Bang Kikyu, apakah itu menghilangkan hukum-hukum yang lalu oleh ajaran Paulus? Silakan dijawab, Bang. Kalau dibilang untuk hari Sabat, sebenarnya hari Sabat itu hari apa sih, Bang? Saya orang awam nih.
apakah hari Sabtu atau hari Minggu. Karena kan kalau di zaman modern sekarang kita ngikuti tanggal dari si siapa? Kaisar, waduh saya lupa lagi. Jadi kan pembuatan tanggal sekarang kan diikuti dari bahkan setelah zaman Yesus Kristus, atau mereka tidak ada hari dulu tuh nggak ada hari Senin. Sabtu. Nah, hari Sabtu itu sejarahnya dari mana tuh saya nggak tahu. Mungkin kalau misalkan kalau diikutin kitab kejadian maksudnya, itu kan ada 7 hari gitu dalam penciptaan. Ada 6 hari penciptaan, dan hari ketujuhnya itu Tuhan beristirahat. Nah, Tuhan beristirahat itu dimuliakanlah hari ketujuh itu. Nah, kalau diambil dari konteks sekarang kan ya hari ketujuh itu hari Minggu gitu. Jadi kalau misalkan memasukkan hari Sabat itu harus dikuduskan di hari Sabtu atau ya saya juga bingung sebenarnya. Jadi hari Sabat itu sebenarnya hari Sabtu apa Minggu? Kalau di Kejadian kan Oke. di hari ketujuh Tuhan Berarti beristirahat. Anda nggak tahu ya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Berarti nggak Karena tahu. kita Ada 7 ayat yang menjelaskan tentang Yesus itu beribadat pada hari Sabat saja, tidak ada hari Ya. Minggu. Ya, 7 Ya. ayat. Nah, kalau saya kasih satu-satu mungkin kepanjangan ini karena Anda tidak tahu. Iya, saya Jadi nggak tahu. di sini dikatakan pada perjanjian lama bahwasannya itu ya, hari Sabat itu harus dikuduskan. Yang tidak mengkuduskan hari Sabat itu harus dihukum mati. Itu kamu harus mengimani itu. Nah, kalau kamu bilang setelah digenapinya di mana? Pada perjanjian baru. Itu hanya ajaran Paulus yang menghilangkan hukum-hukum pada perjanjian lama. Berarti kamu tidak paham akan hal itu. Nggak apa-apa. Mungkin kamu akan pelajari lagi. Ya, Bang Erik Medan mungkin ada yang ingin menambahkan apa? Bertanya apa? Silakan. Gini Bang, sorry Bang, ini kan udah saya follow, mungkin kita bisa berdiskusi lagi ya. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi gitu, sebelum saya mau pergi kerja soalnya. Ya, boleh. Yang penting poinnya udah dapat ya. Paulus itu menghilangkan ya hukum-hukum pada perjanjian lama. Dia menghilangkan. Oke. Nah, yang saya pengen bertanya terkait yang saya bingung, membunuh anjing Bang. Dari hadis nomor 1406 tentang membunuh anjing. Nah, dia telah menceritakan kepada Ahmad bin Mani berkata, telah menceritakan kepada kami Hisaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Mansur bin Zadzan dan Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughafal. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sekiranya anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan diperintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat. Soalnya terus Abu Isa berkata, hadis Abdullah bin Mughafal derajatnya Hasan Sahih. Dalam sebagai ini udah penjelasan ke bawah. Jadi kemarin itu saya dapat nih, soalnya saya kemarin masuk ke forum Muslim juga terkait ini. Jadi yang mengatakan kalau wajib membunuh anjing warna hitam gitu, yang serupa dengan jadi di kata Rasulullah itu adalah setan. Kalau nah itu yang saya bingung. Soalnya dijawabnya sampai detik ini pun anjing warna hitam itu dijelaskan yaitu setan. Saya kemarin masuk ke mana gitu. Baik, poinnya udah dapat ya. Mungkin Bang Erik Medan ada yang ingin ditambahkan atau apa? Silakan Bang Erik sebelum ke kamu Kikyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah saya khusus untuk Ustadz Zuma ya, terima kasih ilmunya yang sudah selama ini saya sudah melihat video-videonya Ustadz. Barakallah ya. Jazakallahu khairan Ustadz Zuma, terima kasih banyak. Saya enggak bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menciptakan seorang Ustadz Zuma hadir di tengah-tengah kita menantang segala syubhat-syubhat yang di luar dari umat Islam. Katakan bahwasanya mereka selalu menghina atau mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi terkait dengan ayat yang dibacakan Ustaz Jumat tadi, bahwasanya aku belum ada
akan ada datang roh kebenaran, kan begitu. Nah, saya mau tanya kepada yang Kristen ini, apakah roh kebenaran itu sudah datang, dan apakah yang diajarkan dengan roh kebenaran itu? Itu salah satu. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan tentang pola hidup sehat kepada kita? Juga yang ketiga, saya mau bertanya lagi terakhir, adakah Yesus mengajarkan tentang bagaimana cara atau rukun-rukun dalam menikah di Alkitab? Saya rasa pertanyaan saya cukup itu aja. Monggo dijawab sama yang abang yang Kristen. Mungkin Ya, silakan, bisa masuk ke Kiki. forum. Ya, mungkin bisa masuk ke forumnya yang Kristen, karena saya sejujurnya orang awam gitu. Kalau misalkan nanya ke saya Oke. juga kurang. Oke, Bang. Iya. Terima kasih, Bang. Kita gantian sama Bang John Peter ya. Bang QQ ya, mungkin Anda memang belum bisa menjawab ya. Oke, pelajari lagi, Bang ya. Semoga Akhi, Iya. pertanyaan beliau harus kita jawab dulu terkait dengan ini. Karena Oh, beliau iya. tadi bertanya. Apa Ustaz? ya, Gurunda. Kita hargai Silakan. pertanyaan. Silakan. Ya, jadi jadi saudara, pertanyaan Anda sangat baik, itu terkait dengan apa yang diceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah Betul. tentang sabda Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian hendak sholat. Jadi ini hanya terkait sholat. Terkait sholat, bukan berarti ketika menemukan anjing hitam itu setan. Ini maksudnya orang yang lagi sholat, ya, lalu kemudian ada yang melintas anjing hitam, dan itu terjadi secara runut, maka Rasulullah mengatakan itu adalah jin dari golongan setan. Ya, jadi makanya dikatakan di dalam kaidah Islam bahwasanya riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berkata, 5 hewan perusak yang boleh dibunuh, baik di dalam kota Mekah atau kota suci maupun di luar, yaitu gagak, ular, tikus, anjing, dan yang satu lagi adalah Raja Wali. Nah, ini yang galak, yang menjadi perusak. Lalu kemudian di situ diterangkan bahwasanya anjing yang ini wal kalabul akur, jadi anjing yang galak gitu, itu boleh dibunuh, mau warna hitam, mau warna kuning, coklat, pink, ungu, boleh. Tapi yang kalau jina yang tidak merusak, karena ada juga anjuran bahwasanya ini adalah binatang-binatang pemburu, boleh, selama anjingnya itu tidak galak, gak apa-apa dipelihara. Selama umat Islamnya itu mampu memilah daripada kenajisan daripada anjing ini, dan cara mensucikan diri dari anjing tersebut, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perintah semua anjing hitam adalah setan, loh, itu nggak ada kaidahnya. Itu nggak ada kaidahnya. Kasihan nanti tetangga kita yang ada anjing hitamnya dibilang setan. Hadis itu bercerita tentang sholat. Ketika sholat, seorang di antara kalian hendak sholat, sebaiknya kamu membuat penghalang di hadapan yang berbentuk seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan. Jadi kita harus membuat semacam hijab di pembatas di depan kita ketika kita sholat di tempat umum. Kenapa? Karena kalau orang melintas itu menjadi pemutus sholat, nggak boleh. Kalau dia mau melintas, dia harus melintas di belakang daripada tabir atau pembatas tadi. Nggak boleh di antara pembatas dengan kita yang lagi berdiri sholat. Tapi jangan juga membuat pembatas sampai 5 meter ke depan. Jangan, cukup sejauh Anda sujud. Nah, di situ pas kepala Anda sujud, kasih pembatas. Jadi orang lewatnya itu di belakang pembatas, di belakang tabir. Nah, yang dikatakan oleh hadis ini, pada saat sholat ada anjing melintas. Itu maksudnya anjing hitam. Artinya itu adalah jin. Nah, bukan berarti semua anjing itu adalah setan yang warna hitam, enggak. Sekira begitu. Demikian, kasih. Tapi yang di hadis itu mungkin nanti lah saya tunjukin hadisnya, soalnya saya harus pergi kerja. Jadi makasih ya untuk semuanya. Baik, Nanti saya balik baik, lagi kalau misalkan live lagi. Oke, makasih ya. Oke, gantian Makasih sama Bang banyak, John Bang. ya. QQ ya. Semoga dapat hidayah Bang QQ. Amin.
Bang John Peter Siagahan ini sahabat saya ini Gurunda. Oh iya iya. Selamat siang Bang John, sahabatku. Iya. Mana Bang John? Ada yang disampaikan? Bang Odes nengung. Ini Mungkin pertanyaan saudara Erik tadi bisa dibantu untuk dijawab. Iya. Gimana Bang Imanes? Nengung suaranya. Oh, sebentar ya. Sebentar. teman-teman, karena saya bingung ya lihat umat Islam ini kok beda-beda ini pendapatnya. Ada yang mengatakan Yesus itu serupa dengan Isa Al-Masih, ada yang mengatakan tidak sama. Kira-kira menurut teman-teman yang ada di Komal ini sepakat gimana itu? Isa Al-Masih, Yesus itu sama atau tidak sama? Iya, yang ditanya siapa, Bang? Oh, mulai dari di samping saya, kemudian Zulkifli, Erik Medan, boleh Imanes, Dedi Wijaya. Ya tapi kesepakatan lah. Siapa kira-kira? Yang Di sini kan ada guru-guru saya, biar guru-guru saya menjawab. Silakan. Oke, baik, makasih ya. Tunggu dulu sebentar, Iya, Bang Peter. silakan, Tadi silakan. pertanyaan saya belum dijawab sama abang yang tadi. Nah, kalau emang abang dari Nasrani atau Kristen, tolong dijawab pertanyaan saya terkait Oh, boleh, dengan nanti saya jawab kalau bisa saya jawab ya. terkait pertanyaan dari ayat bahwasannya Yesus sudah mengatakan kepada umat Yahudi akan ada datang roh kebenaran yang akan mengajari kalian, karena aku belum sempat untuk mengajarkan itu karena itu kalian tidak akan sanggup. Jadi kalau memang roh kebenaran itu sudah ada ataupun sudah datang, apakah dia mengajarkan tentang rukun-rukun tentang menikah? Ya, yang kedua, apakah roh kebenaran tadi mengajarkan tentang pola hidup sehat kepada kita? Kalau memang ada, sebutkan di mana dalilnya. Monggo, Bang. Oke, nanti itu akan saya jawab. Tetapi kita mau nanya dulu nih kesepakatan tentang yang saya tanya tadi. Apakah kalian mengakui Isa Al-Masih adalah Yesus? Iya, saya jawab ya. Jadi gini, umat Islam itu memahami bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan rasul kepada Bani Israel. Nah, kita kehilangan arah di situ ketika Bani Israel tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Tapi kemudian di sebagian Bani Israel mengambil Isa Al-Masih untuk dijajakan ke non-Yahudi sebagai Tuhan. Makanya ajaran Kristen itu berasal dari ahli kitab. Ajaran yang mengajarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Jadi Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Cuman paradigma daripada pemahaman agama kita yang berbeda. Kalau Anda kemudian mengatakan itu tidak sama, itu berbeda orang, maka Anda akan kelimpungan mencari sosok yang diajarkan dan yang ditolak oleh ahli kitab. Ahli kitab itu menolak Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang ditolak inilah yang kemudian yang disalib. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Romawi punya ajaran sendiri, dewa mereka datang, disalib kemudian, nah itu beda. Tapi kalau kemudian dikatakan itu adalah sama, itu tepat. Yang membedakan itu adalah persepsi agama Kristen terhadap oknum Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kalau Yesus itu ada, Nabi Isa itu ada, kemudian kita panggil dengan panggilan Isa, pasti dia balik. Tapi kalau kau panggil dengan sebutan Yesus, dia tidak akan balik, karena Yesus itu nama orang Yunani. Sementara Yesus bukan orang Yunani. Dia adalah orang Aramaik. Dia adalah orang yang menggunakan bahasa Ibrani Aramaik. Tentu dengan kata Isa, dia pasti paham. Tapi kalau Yesus, dia nggak balik. Demikian. Oke, Yesus nama Yunani yang di dalam nama aslinya Yeshua HaMashiach.
Lalu kenapa tiba-tiba menjadi Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu mengadopsi bahasa dari mana menurut Anda? Jika nama aslinya Yeshua HaMashiach, lalu kalau di dalam bahasa Arab kira-kira menjadi apa itu? Karena tidak ada Yeshua HaMashiach menjadi Isa Al-Masih. Tetapi oke lah, kalau kalian tetap memaksakan diri bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus atau yang kalian sebut Isa Al-Masih itu adalah orang yang serupa, maka kalian harus mengikuti keterangan saksi-saksi yang ada sebelum Muhammad mengetahui tentang hal ini, bahwa Yesus itu dibaptis oleh Nabi Yohanes, bahwa Yesus itu disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit dan menunjukkan bukti kepada murid-muridnya. Oh ya, kalau memang ada Isa Al-Masih punya murid, tentu akan mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi Al-Quran tidak bisa membuktikan satu nama dari murid Isa Al-Masih atau murid Yesus ini yang pernah melihat, membuktikan bahwa tangan Yesus itu pernah disalib dan dipaku. Nah, jika memang itu adalah orang yang sama, maka Al-Quran harus bisa menerangkan satu nama dari murid Yesus. Atau minimal dia mengakui Nabi Yahya itu pernah membaptis Yesus sebagai bukti bahwa Isa Al-Masih yang Anda maksud di dalam ajaran Anda adalah orang yang serupa dengan Yesus yang kami akui dari bangsa Israel tersebut. Tetapi kalau Anda ingin selalu memaksakan diri bahwa itu sosok yang sama, yakinlah Anda akan hancur dalam kebodohan. Karena jelas-jelas banyak fakta-fakta yang mendukung sejarah bahwa Isa Al-Masih dan Yesus itu adalah orang yang berbeda. Oke, bisa saya tanggapi? Oke, jadi gini, sebelum saya ke sana, Isa itu bahasa Arab, Yesua itu adalah bahasa Ibrani. Ingat, bahasa Arab, bahasa Ibrani adalah bahasa serumpun. Bahasa Ibrani itu tanpa nikut, dia adalah kitab gundul. Tidak ada tanda baca. Maka dia hanya terdiri, ketika Anda mengatakan Yesua, maka dia hanya terdiri dari huruf Yod, Samet, dan Walet. Itu yang harus Anda pahami. Berarti di situ ada 3 huruf dia. Sama dengan Isa. Isa, Yod itu dibaca I di dalam bahasa Arab. Contoh, Ismail. Ketika masuk ke bahasa Arab menjadi Ismail. Yishmael menjadi Ismail. Yesua menjadi Isa. Paham ya? Dah, paham dari situ. Nah, yang jadi masalah Yesus. Dari mana ini? Kok jadi bahasa Yunani kemudian? Kalau Isa itu sama. Bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa serumpun. Anda nggak bisa ganggu gugat di situ. Itu satu poin yang harus Anda bungkus dan Anda pelajari dan Anda pahami. Itu pertama. Kedua, Anda ingin menilai Al-Quran dengan kitab buatan orang Romawi, orang Yunani. Nggak nyambung Anda. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa kami keliru karena tidak ada nama satu pun di dalam Al-Quran terkait saksi-saksi Isa atau Yesus, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap catatan-catatan mereka yang Anda anggap sebagai firman Tuhan? Tidak. Yesus mengenal Lukas gitu? Yesus mengenal penulis kitab Anda? Tidak. Yesus mengenal perjanjian baru? Tidak. Yesus pernah mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus? Tidak pernah. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Jadi Anda tidak bisa menggunakan karangan-karangan orang yang tidak dikenal tersebut untuk menilai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab wahyu. Justru yang terjadi sekarang ini adalah kalian yang mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian untuk kemudian mengatakan kitab kalian itu adalah firman Tuhan. Contoh, kitab yang ditulis oleh pewarta, wartawan-wartawan kalian itu kalian sebut dengan sebutan Alkitab.
Padahal Alkitab itu bahasa Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah Alkitab. Diambil, didudukkan di dalam kitabmu supaya dianggap kitabmu itu adalah kebenaran. 1 poin, 2 poin Anda KO di situ. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya kalau cerita itu mau disama-samakan, demi Allah saya tidak mau menyamakan cerita. Ya, saya jijik dengan cerita-cerita paganisme seperti yang diusung oleh kitab Anda. Ada Tuhan datang, dilahirkan manusia, dibesarkan manusia, dinetein manusia, dibunuh manusia, lalu dibangkitkan oleh dewa yang lebih besar. Itu ajaran filsafat yang tidak diajarkan oleh para nabi. Jadi ketika Anda menilai agama kami dengan agama filsafat Anda, maaf sekali lagi, maaf. Silakan bungkus Yesus Anda yang adalah jelmaan dewa, tapi kami akan meluruskan Nabi Isa alaihissalam yang dipelintir ajarannya oleh orang-orang ahli kitab itu sendiri. Jadi Nabi Isa dan Yesua itu adalah oknum yang sama. Umat Islam memahami dia adalah nabi, dia adalah rasul. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia mengajarkan dirinya nabi dan rasul. Dia mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Ketika muncul di Yunani Romawi, diceritakan bahwa dia adalah Tuhan. Yang mana yang benar? Yesus, Isa alaihissalam, atau Yesus versi Kristen? Kok dia mengaku Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu ajaran dari mana? Silakan. Sebentar Bang John, sebentar. Izin ini Bang Imanes, Bang Dedi, Bang Erik, guru saya mau naik, ada yang mau gantian sebentar. Saya turun nggak apa-apa. Saya aja. Bang Imanes, makasih ya Bang. Sama-sama Bang. Ya, kangen saya sama antum. Ya, oke, jaga Iya, kesehatan siap. ya Bang. Ya, siap. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, guru saya naik sebentar. Noise Bang. Sambil menunggu Bang Handi, silakan Saudara John buktikan kepada saya bahwasanya Yesus memberikan legitimasi terhadap cerita-cerita para pewarta kitab Anda. Jadi, Bible yang kami akui itu adalah sebuah kesaksian, catatan dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Lalu dibuatlah catatan tersebut ke dalam bahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada waktu itu, agar disebarluaskan kepada seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia, agar diterjemahkan dalam bahasa tiap-tiap negara. Jadi, perlu saya ingatkan, Anda jangan memaksakan diri kepada catatan-catatan bangsa Israel. Karena cerita tentang Isa Al-Masih itu baru ada setelah abad ke-7. Abad ke-6 lah kita buat, abad ke-6. Cerita tentang Isa Al-Masih itu. Bahkan di dalam sebuah hadis pernah mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Dan Muhammad melarang untuk membuang gambar tersebut. Itu menurut informasi dari sebuah hadis. Jadi, secara logika, artinya cerita tentang Yesus, tentang Maria, itu sudah ada di dalam kitab catatan-catatan para murid-murid Yesus yang disampaikan, yang disebarkan ke berbagai negara, termasuklah ke Arab. Sehingga semua kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan catatan-catatan murid Yesus ini sampailah ke tanah Arab. Lalu dari sanalah Muhammad kemudian mendapat penjelasan dari seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraka, lalu menceritakan tentang apa yang terjadi pada nabi-nabi bangsa Israel. Semua nabi-nabi adalah nabi bangsa Israel, terkecuali Nabi Muhammad. Jadi jelas bahwa di dalam hadis itu mengatakan ada lukisan Maria
dan lukisan Yesus di dalam Ka'bah. Ini sebagai bukti firman yang kalian katakan dari Tuhan itu hanyalah penjelasan dari Waraka bin Naufal, pendeta Nasrani yang telah mengawinkan Muhammad dan Siti Khadijah dalam keyakinan Waraka. Itu jelas, karena kita sama-sama mengetahui bahwa ibu dari Nabi Muhammad itu adalah seorang kafir. Seorang kafir. Sehingga dalam satu hadis ada dikatakan ketika Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibunya, dia dilarang. Karena apa? Karena ibunya adalah kafir. Otomatis orang yang dilahirkan dari orang kafir, maka dia adalah kafir. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya kemudian 40 tahun dia menemui suatu ajaran yang benar, maka dia akan beriman dan dia tidak dikatakan lagi kafir. Secara logika. Lanjut. Silakan dibantah. Oh Masih iya, ada, baik. silakan dulu. Oke. Bang John. Ya. Jadi Anda tidak bisa memberikan bukti ya, hanya kemudian memaparkan kebencian terhadap Islam. Tapi Anda tidak bisa membuktikan bahwasanya Yesus Begini, memberikan. saudaraku, saya tidak pernah mengatakan kebencian Oh, kepada yang Islam. Anda paparkan itu adalah ilmu yang tidak bersanad. Loh, jadi Anda menolak pernyataan bahwa Muhammad pernah melihat lukisan Yesus Itu dan hadits palsu. ibundanya? Itu Oh, hadits itu hadis palsu. Oh, ya sudah, Iya. kalau kau bilang hadis palsu, Iya. ya, kita Kecuali- mana kecuali- bisa lagi mau ngomong kalau semua itu kau bilang palsu. Dengar. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwasanya bangsa Arab pada masa itu sudah bisa melukis. Dan bisa ada Anda buktikan bahwasanya Dalam Ka'bah itu bahwasanya ada lukisan foto Yesus itu yang melukis adalah itu sudah seperti pasti ini bukan adanya. orang Arab, bro. Gantian, Bukan Pak. Gantian, bukan Pak. orang Arab. Ya, Gantian, sabar ya kawan Sabar. ya. Bang John, Diam sabar, dulu, ya. saya menjelaskan. Oke? Anda tidak akan pernah bisa memahami Islam. Membaca kitabnya aja Anda nggak bisa. Jadi kalau Anda membawa narasi begini, begono, mungkin di sekolah minggu bisa. Kalau di hadapan kami jangan. Kami anggap sebagai kucing yang belajar terbang. Gitu. Anda akan pernah bisa. Nah, tadi Anda mengatakan Nabi itu hanya berasal dari bangsa Israel. Nah, inilah kebutaan yang saya maksud. Di dalam kisah para penulis, 13 nomor 1 di kitab Anda ya, kisah para wartawan, di situ dikatakan ada beberapa nabi. Yang pertama namanya Simeon, yang kedua namanya Lukies, orang Kirene, yang ketiga Menahem, yang ketiga Saulus. Saya ingin tanya kepada saudara dan tolong Anda jawab nanti. Lukies ini orang mana rupanya? Kok bisa dia menjadi nabi? Di kitab Anda, kisah para pewarta 13 nomor 1. Jelas itu ya. Saulus juga disebut sebagai nabi di sana. Nah, lalu kemudian ketika Anda bercerita tentang kitab saudara, bantah Al-Quran yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yakuluna haza min indillah. Bantah Al-Quran ini. Al-Quran 1400 tahun silam mengatakan bahwa dari golongan kalian membuat sebuah buku dan Anda katakan itu firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan. Kenapa nggak dibantah? Dengan cara apa Anda membantahnya? Dengan menunjukkan legitimasi Yesus terhadap kitab Anda. Ada nggak? Nggak ada. Sementara ini tak ajarin sekalian, mumpung Anda berhadapan dengan saya. Di dalam kitab saudara, Yesus yang Anda tuhankan yang adalah manusia itu mengaku bahwa segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Kalau Anda tidak mengerti apa kata telah, buka kamus. Apa makna kata telah? Ya, buka kamus. Kata telah itu artinya sebelum Yesus terangkat ke langit, sebelum Paulus menuliskan tulisannya di padang gurun dan di dalam bilik, sebelum Lukas melakukan penelitian terhadap cerita-ceritanya, sebelum Markus melakukan hal-hal yang dituliskan saat sekarang, sebelum Markus di dalam kitab Wahyu dan juga kitab Yohanes menuliskan apa yang Anda imani sekarang, saya katakan kepada saudara, Yesus telah selesai mengajarkan segala firman-Nya. Oke? Jadi
Siapa narasumber yang menjadi objek penulisan kitab Anda? Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sudah disampaikan. Tapi Paulus kemudian setelah Yesus pergi baru menerima. Dari mana dia terima tuh? Sementara segala firman sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Mana murid-muridnya? Habis dibasmi oleh Paulus. Jadi surat-surat yang Anda imani sebagai firman Tuhan untuk menguji Al-Quran itu nol besar. Nol besar. Nah, Al-Quran mengatakan, Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, lalu dikatakan itu dari Tuhan. Dan terbukti memang kitab Anda bukan dari Tuhan. Kitab Anda itu ditulis berdasarkan penyelidikan. Yesus sudah menyampaikan semua firman-Nya. Sayang sekali muridnya dibasmi duluan. Apa pembuktian pembasmiannya? Baca Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Baca pengakuan Paulus membasmi semua murid-murid Yesus. Baca itu. Kemudian dalam catatan Markus di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Mereka memang berasal dari antara kita. Berarti antikristus itu berasal dari mana? Dari antara mereka, bukan dari Islam, bukan dari Arab. Tapi antikristus itu berasal di tengah-tengah mereka. Nah, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh, hanya nyamar, ngaku-ngaku pengikut, tapi tidak ada bukti. Ketika ditanya, mana buktinya Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab Anda? Gak bisa membuktikan, cuman ada gambar dalam Mekah, ada ini di dalam Islam, ada begini. Loh, pertanggungjawabkan agama Anda. Kitab Anda itu loh, dari mana kitab Anda ini? Sementara firman yang Yesus terima telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang dibunuh oleh Paulus. Setelah muridnya dibunuh, siapa lagi yang menjadi penyampai firman? Nggak ada. Makanya kitab Anda itu dituliskan hanya dari hasil penyelidikan. Pahami ya? Depolius yang mulia, banyak orang yang menyusun cerita-cerita, berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Halo, itu bukan firman coy. Itu adalah hasil pewartaan yang dikumpulkan oleh wartawan. Demikian. Baik, Gurunda, luar biasa. Oke, jadi Assalamualaikum, Ustaz Juma. sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Seolah Anda mengetahui Saya mau ngomong sebentar, boleh nggak? Soalnya lagi kerja ini. Iya, kalau lagi silakan. kerja kerjalah dulu sebentar ini Ini Mas. Ini lagi 2 menit aja. Soalnya saya dengar Waraq bin Naufal tadi, saya jadi tersinggung gitu. Soalnya dia bawa-bawa Waraq bin Naufal. Teman-teman harus itu yakin. juga itu ya. Waraq Itu bin palsu juga Naufal itu ini ya. adalah seorang pendeta yang bersaksi. Itu ada di manakibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Sirah. Ketika pamannya Nabi mengajak ketika Nabi ingin ikut berdagang ke negeri Sam, dan ada memang sebuah gereja di situ, pemimpinnya adalah Waraq bin Naufal. Dia seorang pendeta. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan pamannya ke negeri Sam, Waraq bin Naufal ini selalu menunggu kabilah yang dari Arab. Dan kabilah inilah yang ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umur masih kecil di saat itu. Terus ketika Waraq bin Naufal ini sudah mendapati kalau ada seorang anak kecil ini yang berjalan dengan pamannya, itu langit dan perpohonan itu tunduk. Maksudnya menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabilah ini dinaungi. Dan Waraq bin Naufal pun menyaksikan dia adalah seorang calon nabi. Maka dari itulah manakib itu menceritakan Waraq bin Naufal mengatakan kepada pamannya, wahai Abdul Muthalib, bawa pulang kembali anak ini adalah calon nabi. Kalau seandainya nanti orang-orang Yahudi tahu, mereka akan membunuhnya. Terus dia mengatakan Waraq bin Naufal menikahkan dengan Khadijah itu jauh banget. Orang Waraq bin Naufal aja mengatakan kalau seandainya saya masih hidup pas dia diangkat jadi nabi, saya akan beriman kepada anak ini. Makanya seorang pendeta yang dikatakan masuk surga itu Waraq bin Naufal, karena dia berpegang teguh dengan
ajarannya Isa atau yang dikatakan Yesus, dia lo mengimani lo Nabi masih kecil aja. Tapi kan Nabi SAW sudah dewasa, Nabi pun sudah menikah, Warok bin Naufal sudah meninggal duluan. Kok bisa gitu loh? Umurnya Warok bin Naufal dengan pas Nabi SAW dinikahkan oleh Warok bin Naufal dengan Khadijah, kok jauh sekali. John. Jadi, Ini seorang mu'alaf, John. Jadi Kamu Siti nggak ada Khadijah apa-apanya, itu John. belum kawin dengan Muhammad maksudmu waktu dia masih hidup. Yo, Nabi SAW itu belum diangkat jadi nabi, tapi seorang Saya pendeta Warok tanya, bin Nabi Naufal Muhammad kawin dengan Siti Khadijah, Waraka masih hidup atau enggak? sudah meninggal. Kan Warok bin Naufal kan udah mengatakan kalau seandainya nanti kamu tahu nggak Nabi diangkat jadi nabi umur berapa? Gawat, hadis-hadis ini banyak yang palsu rupanya. Oke lah, kalau menurut Anda Bukan begitu. palsu, John. John, Oh, kamu bukan dengar palsu, ini. itu manakib. Itu bukan hadis, itu Menurut manakib. salah satu Itu kisah hadis yang sirahnya pernah Nabi saya SAW. baca pada saat Muhammad melapor kepada Siti Khadijah tentang kejadian di Gua Hira yang dia merasa kesakitan Kok larinya dan ke Gua Hira ketakutan. lagi? Dia Bentar, pergi Bang Suarez. bersama Bang Siti Suarez. Khadijah menemui Ini guru besarnya Waraka. Nah, lalu Eh. dari Waraka itulah Itu diketahui bukan guru bahwa besar itu, sosok Johan. yang- Itu kamu tahu nggak Bang John, yang meyakini Bro, pertama Suarez, bahwasanya kamu Muhammad adalah ini- nabi itu bukan orang muslim loh, Johan, tapi seorang pendeta loh yang mengakui Iya, pertama. jadi kenapa kalau pendeta? Kenapa kalau Terus pendeta? kenapa apa yang Kenapa? membuat Anda tidak syahadat sekarang? Saya aja bersahadat kok. Ah, Itu urusan saya saja kamu. bersahadat. Itu urusan Ah, kamu. ya sudah, Johan. Jadi kamu masuk, tidak usah framing. Ini saya lagi dengan si Zuma ini mau debat ini. Masalah nggak bisa Waraka dong. Kalau kau kamu bilang larinya sudah ke Waraka, tidak aku harus ada waktu bantah. dia dengan Siti Khadijah, maka itu bertentangan dengan hadis. Nah, enggak. Ya. Bukan hadis itu, bukan hadis. Dengar, Bang John, bukan Itu hadis itu. manakib. Kamu nggak Itu tahu hadis dibuat dengan oleh manakib sih. Bang Suarez, sebentar Bang Suarez. Itu John itu mengutip dari mana? Tudingan Guntur Romli. Itu yang mengaku-ngaku Islam sama pendeta Muhammad Nurdin, anggota Wasai atau Tazi, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu dari misionaris semua itu. Boleh saya sikapi ya? Saya sikapi ya. Umat Misionaris. Islam Satu arah dulu. sekarang Satu gini, arah dulu Bang Joma sama Pak John dulu. Satu jangan arah. Suarez ikut-ikutan. Jadi biar si Suma ini jangan Ya, kepusingan, nanti dia pusing. ya, ya. Jadi teman-teman, Gurunda, silakan. bedanya Waraka dengan Kristen, Waraka itu tidak menyembah manusia. Dan Waraka itu adalah ahli kitab. Kalau Kristen itu ya ahli terjemah. Ya, jadi Nah, cuma gini. menurut kamu tadi Begini, yang dengar, bilang dengar, Suarez dengar, tadi, dengarkan, katanya dengarkan. Waraka Sabar. sudah tidak ada waktu dengan Siti Khadijah. Benar itu? Dengarkan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Hilang Kiko dong. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tiba-tiba kita terbendet ya. Live-nya teman kita si Audience Fortuna, jadi kita hilang semua nih, terpental. Ya, kita tunggu kemudian ya. Tadi ada penghujat masuk. Ya, penghujat ini muncul kemudian membicarakan hal-hal yang tidak dipahami dan tidak diketahui oleh dirinya sendiri, cuman modal keluar-keluar aja ya. Nah, sederhana sebenarnya teman-teman. Kalau sekiranya teman kita itu siapa namanya tadi? John ya. Seandainya John itu adalah orang yang mau belajar tentang Islam, tinggal mengambil Al-Quran dan menguji kemudian tentang kebenaran Al-Quran. Tidak usah cari-cari kelemahan Al-Quran melalui misionaris. Ambil Al-Quran. Seperti data yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran ini, maka saudara John harus menampilkan sebuah Taurat dan sebuah Injil yang mana di dalamnya itu masih ada tertulis Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran ini keliru dengan mengatakan disembunyikan. Buktinya ada kok nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kan terbukti mereka tidak mampu menunjukkan nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab yang mereka punya, dan tidak bisa kemudian mereka membuktikan kitab Taurat dan Injil yang diterima oleh Nabi Musa dan juga yang diterima oleh Yesus. Mereka tidak bisa menunjukkan. Berarti Al-Quran ini benar. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu. Nah, faktanya mereka tidak bisa menemukan kemudian nama Rasulullah dan juga tidak bisa menemukan kitab Taurat dan kitab Injil yang diwahyukan kepada nabi-nabi yang saya maksud. Jadi Al-Quran itu benar. Nah, kenapa Waraka bin Nawfal itu kemudian menemukan ciri-ciri indikasi akan adanya tanda-tanda kenabian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Karena memang sudah dinyatakan di dalam kitab mereka bahwasanya akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa. Ini kalau saya jelaskan lagi nanti dibilang lagi saya melakukan framing lagi nanti terhadap kitabnya orang. Ada lagi nanti muslimah yang protes saya lagi nanti. Padahal itu adalah data yang benar. Itu adalah data yang akurat. Bahwasanya di dalam kitab Kejadian 49 nomor 10 jelas dikatakan bahwa akan datang sosok yang akan mengambil tumpuh daripada kerajaan Yehuda, di mana kerajaan itu dilandaskan terhadap kalimat tauhid yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa ini dengan hukum Tuhan? Siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum Tuhan? Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukumku kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menyatakan hukum-hukum Allah kepada bangsa-bangsa? Siapa? Lalu kemudian di dalam kisah para pewarta 3 nomor 22, bukankah telah dikatakan dalam kitab Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ini siapa ini? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Siapa ini? Ini yang ditunggu oleh Waraka. Sehingga ketika tanda-tanda itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, maka dia mengatakan Namus. Namus. Apa Namus? Namus adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian Nabi Musa Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini jelas nih. Jadi tidak ada data yang kemudian yang bisa mereka gunakan untuk menolak Rasulullah. Oleh karena itulah di awal saya katakan kepada saudara John, tunjukkan kepada saya kalau kitab Anda yang Anda jadikan tolak ukur untuk menilai kerasulan Nabi Muhammad SAW, tunjukkan kepada saya legitimasi kitab Anda dari Yesus. Ada enggak? Kalau tidak ada, Anda sunat aja dulu, ya. Mudah-mudahan dengan sunat Anda bisa tercerahkan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Oke, jadi ini ada laporan dari sahabat kita ya, Audes Fortuna, bahwasanya live-nya tadi kena banned oleh TikTok.
Alasannya mungkin ini repot dari teman-teman seberang yang tidak suka saya ada di dalamnya. Jadi ini teman-teman sekalian ya, kelihatannya memang saya sudah menjadi momok ya. Momok yang menakutkan karena setiap saya muncul di TikTok itu TikTok teman-teman ini akan menjadi sasaran. Saya takut saya akan dihindari semua nih sama teman-teman TikTok yang muslim nih. Jangan masukkan Bang Suma. Kalau beliau masuk, TikTok kita akan hancur karena akan diserang oleh orang-orang kufur gitu ya. Jadi ya mungkin apa ya? Saya ini adalah sosok yang menakutkan kali ya buat mereka, ancaman kali. Udah fitnahan kemana-mana, hujatan di mana-mana ya. Terus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat ya, kemarin itu seharian saya tidak menyapa sahabat dikarenakan kebetulan kemarin ada salah satu kantor dari BUMN itu pembukaan kantor cabang di kabupaten. Jadi saya mendapat undangan kemudian untuk menghadiri kegiatan tersebut bersama dengan teman-teman pengembang yang lain dari developer. Jadi saya bergerak dari pagi habis sholat subuh sampai di rumah itu jam 9 malam. Habis itu saya bincang-bincang dengan teman-teman di MMCI. Jadi saya minta maaf kemarin tidak bisa menyapa. Insya Allah selanjutnya ke depan kita akan selalu berjumpa. Tapi kalau TikToknya seperti ini adanya, waduh, itu bahaya buat teman-teman muslim ketika ada Bang Suma masuk ke TikTok mereka jadi sasaran tembak. Jadi solusinya kayak mana itu ya teman-teman? Oh, berarti solusinya kan gitu. Saya harus ke TikTok Kristen. Tapi kalau saya ke TikTok Kristen banyak juga muslim yang protes. Jadi saya serba salah gitu loh. Kalau saya ke TikTok muslim, TikTok muslimnya kena benar. Kalau saya ke TikToknya Kristen, saya ditegur sama teman-teman muslim. Ngapain ke sana? Jadi atau saya berhenti aja jadi kristolog kali ya. Supaya semua bisa adem-adem. Kristen dengan TikToknya, Islam dengan TikToknya, supaya tidak ada lagi yang terganggu. Ya karena kalau begini serba salah saya. Gimana itu ya? Harusnya teman-teman Kristen itu senang dengan adanya kita di situ. Jangan malah ini. Gimana ini ya? Oke, teman-teman sekalian kita putuskan aja dulu sampai di sini. Kita cari coba ini TikTok yang lain, Islam Kristen atau ini ya. Kalau ternyata betul-betul di mana saya masuk di situ TikTok diserang, maka kita cari solusi lain. Demikian untuk sementara teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.